Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di siang ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Utammimatul Ajurumiyah, dan kita menginjak pada bab yang baru, yaitu bab an-na'at, ya. Bab yang membahas seputar masalah na'at. Ya. Na'at ini sering disebut dengan sifat, ya. Dan ini termasuk dari tabi', ya. Termasuk bagian dari tawabi yang mengikuti dari man'utnya atau mausufnya. Dalam bahasa lain adalah dalam apa man'ut itu atau mausuf, ya. Kalau mausuf itu yang disifati. Nah, itu disebutkan di dalam kitab ini, yaitu kitab Utammimatul Ajurumiyah. Anak itu huwa atabiul mustaqu awil muawwalu bihi al mubayyinu lil lafzi matbu'ihi. Ya. Itu ada kesalahan cetak, ya. Matbu'i bukan matbu'atin, ya. Ya. Kalau itu lilafdi matbu'ah, tak marbutah, itu bacanya matbu'atan, ya. Matbu'atan. Tapi di situ sebenarnya itu adalah hak domir, ya. Nah, dia adalah lafadz yang mengikuti, lagi lafadz yang sifatnya mustaq, ya. Mustaq itu dipecah, ya. Lafadz yang merupakan pecahan yang bisa dipecah, ataupun muawal, ya. Atau lafadz yang muawal bihi, bisa ditakwil dengan lafadz tersebut, yang mana sifatnya itu mubayyin, menjelaskan pada lafadz yang diikutinya, ya. Lafadz yang diikutinya, sehingga tidak ini na'at ini dia harus berada setelah man'utnya, gitu loh, ya. Artinya na'at tidak boleh mendahului man'utnya. Dalam bahasa lain, ya, sifat tidak boleh mendahului mausufnya ataupun yang disifatinya. Ini pembahasan yang tidak begitu sulit di dalam pembahasan nahwu, ya. Kemudian yang perlu dijelaskan adalah tentang masalah mustaq, ya. Ya. Diterangkan yang dimaksud dengan mustaq itu, wal muradu bil mustaq, dimaksud dengan mustaq, ya. Itu adalah isim fa'il. Ya. Di sini diterangkan adalah mustaq ataupun muawwal, ya. Artinya memang dia itu dipecah dari kalimah lain atau dari lafadz lain, dan itu sifatnya diterangkan atau muawwal, gitu loh, ya. Ya, ataupun muawwal, ya. Ya. Artinya itu bisa kalau muawal nanti ada pembahasan sendiri, saya ulangi, ya. Mustaq itu kita tahu, ya, yang termasuk terpecah. Namun nanti pada kedudukannya itu memang yang mustaq itu nanti dia bisa ditakwil menjadi fi'il, ya. Bisa ditakwil menjadi fi'il, yang mana nanti dari fi'il itu kan ada domirnya, domir fa'ilnya, ya. Seperti misalnya, contoh misalnya
marortu bi Zaidin, ya, misalnya marortu bi Zaidin al-akili gitu loh. Itu kan Zaidin al-akili. Nah, itu bisa ditakwil ya. Al-akili itu ditakwil menjadi yakilu atau akola kan gitu. Nah, di sini kan ada domir. Ya, pada yakilu atau akola itu ada domir. Domir fa'il maksudnya. Dia kan mahalnya mahal rofa. Nah, ini nanti ada pembahasan seputar apa ya? Seputar apa kaitannya dengan antara na'at dan man'utnya itu bagaimana itu aturannya tentang masalah taknis, tadkirnya ya. Ya, demikian pula mufrad, tunggal mufrad atau tunggalnya, musananya, jamaknya itu ada aturan-aturan tersendiri gitu. Nah, nanti ada pembahasan secara rinci tentang perkara tersebut ya. Ya. Makanya mustaq di situ, yang dimaksud dengan mustaq di situ ya, itu adalah isim fa'il gitu loh. Isim fa'il seperti dorib misalnya ya, kadoribin. Kemudian wasmul maf'ul seperti kamadrubin, wasifah musabbahah ka hasanin, wasmu tafdil ka a'lam. Artinya di sini isimnya isim sifat ya, isim sifat ya. Karena isim sifat itu nanti bisa apa istilahnya bisa ditakwil menjadi fiilnya itu ya, sehingga nanti bisa dicari tentang domir fa'ilnya gitu loh, ataupun karena nanti ada pembagian fa'ilnya itu domir yang mustatir, ada pula yang baris gitu loh, ada pula yang baris, bahkan ada yang dohir gitu loh. Nah, ini ada aturannya sendiri kalau nanti domirnya itu baris, domirnya baris atau dohir fa'ilnya, itu aturannya beda nanti di dalam permasalahan antara na'at dan man'utnya. Antara na'at dan man'utnya ya. Dan ingat ya, istilah mustaq tadi, mustaq dari isim fa'il, mustaq tadi kan isim fa'il, kemudian maf'ul bih, kemudian sifah musabbah, kemudian isim tafdil. Kalau kemudian saya sebut itu ditakwil, bisa ditakwil menjadi fi'il, ini beda dengan mu'awal yang ada di dalam di dalam pembahasan kita ini ya. Awil mu'awal bihi ya. Itu kan definisinya awil mu'awal. Karena yang dimaksud dengan mu'awal di situ adalah mu'awal bil mustaq gitu. Artinya dia bisa ditakwil kepada mustaq gitu. Kalau dalam bahasa kita itu bisa dikategorikan kepada mustaq tapi dengan takwil gitu loh. Jadi beda istilah mu'awal di sini dengan mu'awal pada mustaq dari isim fa'il, isim maf'ul, kemudian sifah musabbahah dengan isim tafdil. Itu beda. Karena kalau tadi kaitannya untuk mustaq yang kemudian bisa ditakwil menjadi fi'il, itu dia adalah istilah yang di luar bab ini sebenarnya. Istilah di luar bab ini. Ya. Yang kita tahu wazan bayan sifat itu bisa ditakwil menjadi fi'il. Yang mana fi'il tersebut dia akan memarfu'kan fa'ilnya dan akan menasobkan maf'ulnya. Kan seperti itu. Ya. Dan itulah berlalu pembahasannya. Tapi di sini mu'awal di sini maksudnya adalah mu'awal bil mustaq. Artinya bisa ditakwil kepada mustaq. Makanya yang bisa ditakwil kepada mustaq yaitu diterangkan dalam kitab tersebut, wal muradu bil mu'awwal bil mustaq itu ism. Yang pertama adalah ismul isyarah. Jadi isim isyarah. Seperti marartu bi Zaidin hadza. Ya, marartu bi Zaidin hadza. Jadi hadza itu di situ dia na'at gitu loh. Karena dia ditakwil dengan mustaq gitu loh. Ya. Ini yang pertama. Ya. Sehingga kalau dikatakan marartu bi Zaidin hadza, ya berarti hadza di situ dia mahal jar. Ya, mahal jar. Ya. Marjal sifah ya. Ataupun na'at. Na'at dari apa? Dari man'utnya Zaidin.
Kemudian yang kedua wasmul mausul. Marartu bi Zaidin alladzi qama. Alladzi qama. Ya. Nah, kita tidak akan merinci pembahasan ini karena pembahasan seputar masalah isim mausul, silatul mausul, kemudian aidnya sudah berlalu gitu. Tidak perlu untuk kita mengulanginya lagi. Nah, secara i'rabnya aja yang jelas itu tinggal, karena itu adalah memakai isim mausul berarti jumlah, ya, silatul mausul, ya, isim mausul dan silatul istilahnya di situ kan ada aidnya, ada silatul mausulnya. Jumlah tersebut dia berarti berada pada mahal naat gitu loh. Dia adalah mahal naat. Wallahu ta'ala alam. Berarti kalau mahalnya sesuai dengan i'rab pada man'utnya gitu loh. Ya. Kemudian wadu bimakna sohib. Ya, bimakna sohibin. Itu maknanya sohibin. Maratu birojulin di malin. Kita tidak akan membahas masalah ini karena ini cukup mudah. Kemudian wa asma'un nasab, dan isim-isim yang merupakan nasab, ya, di mana mansubun ilaihima atau mansubun ilaiha, dinasabkan sesuatu itu padanya. Seperti maratu birojulin dimaskiyin. Ya, dimaski. Saya bertemu dengan seorang laki-laki yang berasal dari Dimaski. Ya, Damaskus, ya, laki yang nasabnya itu Damaskus, berasal dari kota Damaskus. Dan kita langsung lanjutkan lagi karena ini enggak begitu sulit. Wa min dzalika al jumlatu, termasuk dari naat itu adalah jumlah. Ya, artinya naat itu bisa bentuknya jumlah. Namun ada syaratnya, wasartul man'uti biha an yakuna nakirah. Namun syaratnya man'utnya yang dinaatnya itu, yang dinaat dengan jumlah itu harus nakirah. Dia harus nakirah. Ya, artinya dia tidak boleh ma'rifah. Contohnya wattaku yauman turja'una fihi ilallahi. Ya. Nah, maka di situ lafadz yauman itu man'ut, nakirah. Turja'una fihi ilallahi itu mahal nasab dari mahal nasab dari naat, ya, untuk man'ut yang mansub pula, ya. Naam, ya, cukup jelas masalah tersebut. Kemudian wa kadzalika al masdaru yultazamu ifraduhu wa tadkiruhu, ya. Demikian pula naat itu memakai masdar. Wa kadzalika naat, ya, demikian pula ada naat itu yang dia masdar gitu. Ini masdar. Biasanya kalau masdar ini nanti sifatnya ini simai, ya, simai bukan wazani, ya. Karena ada beberapa masdar itu yang bisa bermakna wayan sifat gitu loh. Atau bisa masuk pada pembahasan tadi, entah isim fa'il, ya, maf'ul, ya, ataupun maf'ul itu, isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ingat ya, itu sifatnya adalah simai, tidak ada bentuk wazan tertentu gitu. Makanya kalau simai ya harus seorang dia banyak menyimak gitu loh. Banyak menyimak, menghafal, lama-lama dia akan paham. Ya, sehingga dantihan wa kadzalika, ya, al masdaru yulzamu ifraduhu wa tadkiruhu. Ya. Masdar, dan itu terlazimi, ya, dilazimkan itu dalam bentuk mufrad dan tadkirnya. Ini mufrad, demikian pula mudzakarnya. Ya. Artinya pada masdarnya itu dia harus mufrad dan mudzakar. Sekalipun man'utnya itu, ingat, sekalipun man'utnya itu musana, ya, mau musana mau jamak, tetap dia mufrad. Naatnya tetap harus mufrad. Sekalipun kemudian man'utnya itu mu'anas, sekalipun mu'anas, yaitu perempuan, tetap itu adalah dalam bentuk mufrad mudzakar naatnya.
Seperti contohnya kamu bisa mengatakan taqulu marartu bi rajulin adlin wa bimra'atin adlin wa bi rajulaini adlin wa bi rijalin adlin gitu. Ya, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang adil. Adil, dan aku bertemu dengan seorang perempuan yang adlin. Nah, di situ kalau kita lihat rajulin adlin tidak ada iskal ya, karena mudzakkar semua. Kemudian juga mufrad semua gitu, ifrad semua. Ya. Tapi kalau bimra'atin adlin sama-sama mufrad, tetapi man'utnya muannas. Ya. Sementara naatnya itu adalah mudzakkar. Dalam perkara ini ada memang ada beberapa pembahasan ya. Ada yang mengatakan ini berlaku pada setiap masdar gitu loh. Setiap masdar. Tapi sebagian ulama al-lughah berpandangan bahwa masdar ini untuk naat ini hanya memang pada masdar yang bermakna kepada makna mustaq gitu loh. Ya, makna mustaq. Fa'il ya, maf'ul ya, dan yang semisalnya. Ya. Nah, ya, makanya pada pembahasan yang sudah berlalu kaitannya dengan akhon sikotan dan akhon sikotin itu kan, sikoh itu kan dia masdar. Ya, penulis daripada kitab Kawakib itu menganggap itu bukan akhon sikotan, tapi akhon sikotin. Karena sikoh itu dia walaupun masdar, tetapi dia sifatnya pada masdar tersebut tidak bermakna wayan fa'il gitu loh, atau tidak bermakna isim sifat gitu loh. Sehingga beliau membaca akhon sikotin dan bukan akhon sikotan. Tapi sebagian memandang ya seperti pendapat ini, jadi masdar gitu loh. Masdar. Artinya di situ ada pendapat lain di kalangan para ulama ya tentang perkara tersebut. Dan itu telah berlalu pembahasannya di bab-bab sebelumnya ya. Tatkala ada pembacaan ada contoh di dalam syair tentang pembacaan perkara tersebut ya. Namun kita cukupkan di situ kaitannya dengan di sini dicukupkan karena memang Sohibu Mutamimah itu berpandangan ya masdar gitu loh. Ya, artinya berarti ini tidak cuma berlaku pada masdar yang berarti sifat saja, tapi lebih luas daripada itu. Makanya nanti di belakang ada contoh. Di bagian akhir itu ada contoh kaitannya dengan qiyam ya. Qiyam. Demikian pula qu'ud ya. Qiyam demikianlah qu'ud. Qiyam itu diterangkan di situ adalah jamak dari qaim gitu. Padahal itu masdar gitu. Jamak dari qaim. Ya. Qu'ud itu dianggap sebagai jamak dari qaid ya, qaid, orang yang duduk ya. Wahakada. Karena kita tahu ya. Masdar itu bisa mempunyai mana-mana yang dimaklumi seperti yang diinginkan gitu loh. Ya. Masdar itu dia kan harus berlaku padanya itu pada mufradnya gitu loh. Pada mufradnya. Walaupun itu untuk jama, untuk musanna tetap dia berlaku pada mufradnya. Sehingga bisa dimaknakan di situ makna jamak. Makanya kalau masdar itu diidhofahkan dengan sesuatu
Misalnya idhofah dengan dhamir ya mutakalim. Misalnya seorang dia mengatakan mar'ati ya toliqatun. Ya. Maksudnya toliqatun adalah muta'allaqah ya. Yang atau mu'allaqah yang dicerai gitu loh. Itu kan mar'ati. Mar'ati di situ kan dia mar'ah itu kan dia mufrad. Ya. Artinya kan dia istriku itu cerai. Nah, maksudnya aku ceraikan. Maka itu berlaku seluruh istrinya. Ya. Karena tunggal istilahnya masdar manakala menjadi istilahnya mudhaf itu. Jadi mudhaf itu berlaku makna tunggal, kemudian musana dan jamak. Ya, berlaku makna demikian. Ya, wakada. Makanya nanti di bagian akhir ada pembahasan itu. Ada pembahasan tatkala Sibawayh beliau menyebutkan tentang perihal jamaknya itu, nanti ada pembahasan tentang perkara tersebut, jamak dari naatnya itu dibikin dengan jamak taksir gitu loh. Dan beliau menyebutkan dengan jamak taksirnya itu adalah dengan qiyam dan qu'ud, padahal itu masdar kan. Ya. Wallahu taala alam. Tapi nanti kita akan sampai ke situ. Itu pada bagian terakhir. Ya. Nah, kita balik lagi. Kemudian wabiro julaini adlin, itu kan musana dengan tetap dengan adlin. Wabirijalin adlin juga sama. Jamak di situ jamak taksir itu tetap dengan adlin, yaitu melazimi mufrad dan tadkirnya. Kemudian wana itu yatsba'u al-man'uta fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi fi ta'rifihi wa tankirihi. Naat itu dia sifatnya mengikuti man'utnya dalam rafa, ya, dalam nasobnya dan dalam khofatnya, ya, juga di dalam takrifnya. Artinya kalau yang diikuti itu ma'rifah, ya naatnya ma'rifah. Dan juga dalam tankir itu kalau nakiroh ya sama-sama nakiroh. Ya, nah ini sedikit agak merinci kalau pembahasan ini yang termasuk pembahasan yang tadi saya singgung. Tsumma in rafa'an dhamira tsumma in rafa'an dhamira al-man'uti al-mustatira. Ya, ana ulangi. Tsumma inna rafa'an dhamira al-man'uti al-mustatira fihi tabi'ahu aidan fi tadkirihi wa ta'nisihi fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi. Kemudian jika naatnya itu merofakkan dhamir man'ut, ya, merofakkan dhamir man'ut yang mustatir, ya. Maksudnya dhamir yang mustatir, artinya dhamir mustatir dari man'utnya maksudnya. Maka naatnya itu mengikuti secara mutlak pada man'utnya. Di dalam tadkirnya, ya, di dalam taknisnya harus mengikuti, ya. Naatnya harus mengikuti dalam tadkir, dalam taknisnya, dalam mufradnya, dalam ifradnya, dalam tasniyahnya, mustananya, dalam jamaknya harus ngikuti gitu. Ini secara mutlak. Ya. Maksudnya seperti ini, naatnya itu merofakkan sebagaimana fi'il. Kan kita lihat naatnya itu merofakkan sebagaimana fi'il. Yang fi'il itu merofakkan kan, merofakkan fa'il dan apa? Menasobkan maf'ulnya. Karena kita tahu bahwa, ya, naat itu ima dia adalah apa? Mustaq. Dia adalah mustaq, ya.
ataupun muawal bil mustaq. Kan ada dua mustaq ataupun muawal bil mustaq. Ingat definisi awal. Ya. Sehingga di sini contoh misalnya, ya, Zaidun al-akilu gitu loh. Zaidun berarti kan man'ut. Ingat, Zaidun dia kan man'ut. Ya. Kemudian ya, al-akilu, Zaidun al-akilu. Al-akilu itu na'at. Ya. Naatnya itu kan dia bisa ditakwil, tapi bukan muawalin ya. Bisa ditakwil dari seperti pada fi'il kan, yaitu yakilu kan. Yakilu atau akola gitu loh. Tapi biasanya isim fa'il itu wajahnya adalah fi'il mudhari', yakilu. Sehingga kalau dikatakan Zaidun yakilu, berarti kan domir fa'ilnya itu kan mustatir jawazan bidhohir takdiruhu huwa. Huwa itu kembali kepada mana apa? Pada Zaidun kan? Huwa kembali pada Zaidun. Artinya berarti kembalinya kepada domir pada man'utnya gitu loh. Paham sampai sini ya? Maka dikatakan in rafa'an domirul man'uti al-mustatira. Jikalau kemudian apa? Naat itu dia merofakkan domir man'ut yang mustatir. Ingat, domir man'ut yang mustatir. Ya, mustatir fihi. Maka naatnya itu harus mengikuti sama dengan man'utnya. Di dalam hal tadkir, taknis, ifrad, ya, dalam mufradnya, dalam musananya, maksud jamaknya harus sama semua. Ini mutlak. Ya. Ini yang pertama. Nanti di bagian kedua itu ada kalau merofakkan isim dohir atau domir baris. Lah kalau ini aturannya beda. Kalau di sini harus sama. Kalau yang merofakkan domir mustatir, ingat domir mustatir. Ya, saya ulangi lagi karena ini kadang ini yang sering dikatakan dengan naat hakiki ya seperti ini gitu loh. Naat hakiki seperti ini. Naat yang sebenarnya ya seperti ini gitu loh. Ingat ya, saya ulangi lagi karena ini perkara penting ya. Jarang ini dibahas ya. Jika kemudian rofaknya, jika naatnya itu merofakkan domir man'ut yang mustatir padanya, ya, maka mengikuti dalam hal tadkir, taknis, ya, ifrad, tasniyah, jamak dari naatnya harus mengikuti pada man'utnya. Dan asal dari domir mustatir itu dari mana? Dari naatnya itu kemudian ditakwil menjadi fi'il. Ya, menjadi fi'il. Ya. Jadi fi'il. Seperti pada Zaidun al-akilu. Zaidun al-akilu. Al-akilu itu yakilu. Berarti kalau Zaidun yakilu. Zaidun di situ man'ut. Yakilu itu jumlah. Terdiri dari apa? Terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya. Dan fi'il itu dia merofakkan apa? Fa'il. Ya. Dan fa'ilnya apa? Domir mustatir. Domir mustatir jawazan bidhohir takdiruhu huwa. Huwa kembali kepada mana? Kembali pada man'ut. Pada man'utnya, yaitu Zaidun. Makanya di sini harus ada kesesuaian. Harus ada kesesuaian. Wahakada. Ya, paham ya? Insya Allah mudah sampai sini. Contohnya misalnya, qama Zaidun al-akilu wa ra'aitu Zaidan al-akila wa marartu bi Zaidin al-akili. Ini semua sama gitu. Ini kan mudakar sama dengan mudakar. Sama, Zaid itu mudakar, al-akil itu mudakar. Zaid itu di situ adalah mufrad, al-akil itu mufrad. Ya. Kemudian yang kedua, wajaat Hindun al-akilatu wa ra'aitu Hindan al-akilata wa marartu bi Hindin al-akilati. Nah, di situ sama-sama mufrad. Ya, sama-sama mufrad. Hindun itu mufrad, al-akilah itu mufrad. Ya. Dan juga sama, Hindun di situ adalah apa? Dia adalah apa? Mu'anas. Kemudian al-akilah itu mu'anas. Ya, naam. Harus ada sama kesesuaian dari situ. Waja'a rajulun akilun. Nah, di sini
ini kan nakiroh. Ya, rojulun nakiroh. Ya, akilun juga nakiroh. Sama-sama dalam tankir juga sama. Dan juga di dalam permasalahan apa? Tatkirnya sama-sama mudzakkar. Rajulun akilun, wajaa rajulun akilun, wa ra'aitu rajulan akilan, wa maratu bi rajulin akilin. Kemudian wajaa zaidani al-akilani. Ya, sampai wa ra'aitu az-zaidaini al-akilaini, wa maratu bi zaidaini al-akilaini. Ini sama-sama apa? Sama-sama ma'rifah. Kemudian sama-sama mudzakkar dan sama-sama musanna. Ada kesesuaian itu. Wajaa zaidun al-akilun wa ra'aitu az-zaidin al-akilin wa marartu bi zaidin al-akilin. Ya. Nah, itu semua jamak ya, ma'rifah semua, jamak semua dan mudzakkar semua. Antara na'at dan man'utnya. Ya, sampai pada contoh-contoh yang setelahnya. Ya, ja'atil ya, hindani al-akilatani wa ra'aitu al-hindaini al-akilataini wa marartu bil hindaini al-akilataini. Itu tidak perlu dijelaskan. Ja'at al-hindatu al-akilatu wa ra'aitu al-hindati al-akilati wa marartu bil hindati al-akilati. Nah, ini semua mudah itu ya. Tidak ada iskal ya, tentang masalah ini. Ya, sekarang yang kedua, ini yang sedikit agak merinci. Wa in rafa'a anaktu al isma dhahira awi dhamira al bariza lam yu'tabar halul man'ut fi tadkir wa ta'nis wal ifrad wa tasniyah wal jam'i bal yu'tanu na'tu hukmal fi'l. Ya. Nah, ini pembahasan ini yang apa istilahnya tadi, kalau yang pertama kan secara mutlak harus sama gitu loh. Ya. Beliau mengatakan apabila, yang kedua apabila naatnya itu merofakkan isim dohir. Ingat, merofakkan isim dohir atau merofakkan domir yang baris. Ya, maka tidak diperhatikan keadaan man'ut di dalam hal tatkir, dalam hal tatkirnya, dalam hal mudzakarnya, dalam taknisnya nggak perlu diperhatikan. Tidak perlu diperhatikan dalam hal mufrad, tasniyah dan jamaknya. Bahkan ya, bahkan naatnya itu dia diberlakukan padanya itu hukum fi'il. Ya, hukum fi'il. Kita tahu kalau hukum fi'il itu mau fa'ilnya apa saja kan tidak ada masalah. Misalnya contoh, dhahaba ya, apa dhahaba, misalnya dhahaba Ahmadu dan ya, dhahaba rajulani gitu. Itu kan sama. Atau dhahaba rijalun kan sama gitu. Ya. Naam. Itu hukum fi'il. Ya, nanti ada perinciannya dalam masalah tersebut. Ya, pembahasan tersebut ada rinciannya. Wahakata. Nah, kadang memang timbul pertanyaan, bagaimana kalau dahaba gitu atau dahabu itu bukankah berubah? Anda itu alif belakang dahaba itu adalah alif fa'il gitu loh. Alif fa'il. Nah, ya. Fa'il tasniyah kan, fa'ilnya itu untuk musanna. Nah, dahabu itu sebenarnya kan wawunya itu wawu fa'il gitu loh. Asalnya dari dahaba semua. Ya, dahaba semua. Nah, kemudian kita langsung merinci saja karena perkara ini nanti insya Allah perkara yang mudah. Fa in kana fa'iluhu mu'anasan unitha. Jadi apabila fa'ilnya itu mu'anas, berarti di taknis. Maksudnya fa'il dari naatnya loh, pada saat ditakwil menjadi fi'il. Atau memang naatnya diberlakukan sebagai hukum fi'il gitu loh. Sebagaimana hukum fi'il gitu. Jadi kalau fa'ilnya itu mu'anas, ya sudah dianas, ditaknis kan.
Wa in kanal man'ut bihi ya mudzakkar, sekalipun man'utnya itu man'ut pada naatnya itu mudzakkar. Ya. Sekalipun seperti itu. Ya. Yang paling penting di situ fa'ilnya apa? Fa'il pada naatnya itu apa gitu loh. Kalau fa'ilnya dia muannas ya ditaknis. Ya, sekalipun man'utnya itu dia adalah mudzakkar, sehingga tidak ada kesesuaian, tidak ada masalah. Juga selanjutnya, wa in kana fa'iluhu mudzakkaran dzukira. Kalau kemudian fa'il dari na'at tersebut dia mudzakkar, maka dzukira, dia dimudzakarkan. Ya, dimudzakarkan. Wa in kana bihi muannasan, sekalipun man'utnya di situ mu'annas, jadi tidak ada masalah. Yang paling penting di situ adalah apa? Bukan man'utnya bebas, mau mudzakkar mu'annas silahkan. Tapi adalah fa'il pada apa? Pada naatnya. Ya, fa'il pada naatnya. Ya. Kemudian ya. Pembahasannya ya. Wa yusta'malu bilafdil ifrad wala yusanna wala yujma. Ya. Wa yusta'malu, coba saya lihat di kitab yang lain ya, naskah yang lain. Kemudian wa yusta'malu bilafdil ifrad. Namun di situ ada hal yang perlu diperhatikan, bahwa yusta'mal naatnya itu dipakai dengan lafadz mufrad. Ingat, lafadz mufrad saja, tanpa musanna dan tanpa dijamakkan. Artinya tidak boleh musanna, tidak boleh jamak. Ya, dia harus mufrad. Ya, naatnya tersebut ya. Takul, kamu bisa katakan ini contoh-contoh awal, ini contoh kalau apa merofakkan isim dohir ya, isim dohir. Nanti yang merofakkan domir baris bagian belakang. Ini yang akan kita ambil contoh pertama kali ya, adalah kaitannya merofakkan isim dohir, karena kita tahu itu berlaku manakala merofakkan isim dohir dan domir baris. Ya, atau domir baris gitu, merofakkan isim dohir atau domir baris. Nah, ini yang apa? Yang isim dohir dulu. Ja'a Zaidun al-qa'imah ummahu. Ya. Saya lihat nanti ada perbedaan dari khot yang lain ya. Nah, kalau di kitab lain coba saya lihat. Ini ada dua kitab ya, ada dua kitab lain yang ada di samping saya. Karena terkadang pada sebagian ada yang berbedaan. Ini tidak ada perbedaan ya. Ja'a Zaidun ya, al-qa'imatu ummahu. Ya, al-qa'imatu ummahu. Ja'a Zaidun al-qa'imatu, bukan ummahu itu ya, ummuhu ya. Coba saya lihat dulu. Ya. Itu ummuhu, itu keliruan cetak ya. Itu salah itu. Di khot kalian itu salah. Karena itu fa'il ya. Ya. Di situ kalian lihat man'utnya kan Zaid. Ya. Sementara naatnya al-qa'imah. Itu kan mudzakkar dengan muannas. Zaid itu mudzakkar. Kemudian al-qa'imatu itu muannas. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan fa'ilnya. Fa'ilnya yaitu ummuhu, itu kan dia fa'il dari al-qa'imah. Ya, fa'il dari qa'imah. Al-qa'imah itu kan bisa ditakwil menjadi fi'il,
itu dengan komats kan, komats dengan taknis asakinah, atau takumu gitu loh, takumu dengan tak mudoroah lil goib gitu loh, tak mudoroah li alamah al goibah, untuk tanda goibah ya, goibah mufrad ya, mufradah lil mu'anas ya, goibah maksudnya goibah saja gitu, goibah mufrad ya, mufradah. Nah, cukup jelas masalah tersebut ya. Ya. Jadi itu beda kalau yang di atas itu kan tadi contoh-contoh sebelumnya kan domir mustatir gitu. Ya, seperti pada contoh apa jaa zaidun al-akilu gitu loh. Jaa zaidun al-akilu kan yakilu gitu loh. Artinya fa'ilnya itu adalah fa'il yang domir mustatir. Kalau ini adalah memang dohir gitu loh. Ya, dohir ya. Dan di situ fa'ilnya itu terdiri dari mudhaf-mudhafun ilaih gitu loh. Mudhafnya itu ummu ya, mudhafun ilaihnya hak ini domir, kembalinya kepada mana? Kepada man'utnya. Ja'a zaidun al-qa'imatu ummuhu wa ja'at hindun al-qa'imu abuha ya gitu loh. Nah, di situ kan Hindun di situ sebagai apa? Dia sebagai man'ut kan untuk al-qaim gitu loh. Kalau Hindun sebagai dia pada ja'at itu sebagai fa'il kan gitu loh. Tapi ini kedudukannya adalah kaitannya dengan na'at man'utnya. Artinya Hindun sebagai man'ut. Dan itu adalah mu'anas. Al-qaimu di mudzakkar. Qaimu mudzakkar. Ya, kenapa? Ya karena kaitannya kenapa jadi itu mudzakkar? Karena di sini yang perlu untuk diperhatikan adalah apanya? Adalah fa'ilnya gitu loh. Kalau fa'ilnya mudzakkar dia harus mudzakkar. Ya, kalau fa'ilnya itu mudzakkar maka dia harus mudzakkar. Jadi naatnya harus mudzakkar. Al-qaimu itu kan bisa ditakwil menjadi yakumu gitu loh. Dan memang tanpa ditakwil al-qaim itu sudah diberlakukan hukum fi'il gitu loh. Hukum fi'il. Sehingga yang setelahnya itu fa'il. Sehingga abuha. Naam. Ya. Dan abuha di situ kan dia apa? Ya, dia mudhafun ilaih. Dia termasuk dari asmaul khamsah. Ya. Sehingga marfu'nya itu dengan wawu. Dengan tanda wawu. Hak di situ itu adalah domir ya, dia mudhaf ilaih, domir yang kembalinya kepada lafadz hindun gitu loh, pada man'ut ya. Ini yang harus diketahui ya. Kalau di dalam beberapa pembahasan kitab ini kadang tidak dibahas masalah seperti ini ya. Kok bisa seperti itu, sebenarnya asalnya dari mana? Itu kaitannya dengan apa? Dengan macam fa'ilnya gitu loh. Fa'il dari naatnya ya. Kalau fa'ilnya domir mustatir itu harus sama, semua harus sama. Tapi kalau naatnya itu dia adalah apa? Fa'il dari naatnya itu adalah apa? Isim dohir atau domir baris, maka tidak perlu melihat adanya kesamaan. Yang perlu diperhatikan cuma fa'ilnya saja. Kapan fa'ilnya mudzakkar, maka itu berasar pada fi'ilnya ya. Apa berlaku pada, bukan pada fiilnya, berlaku pada naatnya. Ini kalau fa'ilnya mudzakkar berarti naatnya juga mudzakkar. Kalau fa'ilnya mu'anas berarti juga mu'anas pada naatnya. Seperti itu. Demikian ya. Wallahu ta'ala alam. Adapun kita tahu kalau fi'il kan tidak ada mu'anas mudzakkar, tapi kaitannya dengan apa? Tanda dari fa'ilnya kadang ada yang menunjukkan kepada tanda fa'ilnya. Jadi kalau fi'il itu nanti fa'ilnya mu'anas atau mudzakkar. Dan pada fi'ilnya itu baru kemudian ada tanda gitu. Ada tanda-tanda. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita lanjutkan, taqulu marartu birajulin qa'imatin ummuhu. Nah, kalau ini juga sama ya. Nah, man'utnya mudzakkar, naatnya mu'anas. Kenapa? Karena fa'ilnya mu'anas. Wa bimra'atin qa'imin abuha.
Ya, itu juga justru sebaliknya. Mudzakkar pada naatnya, man'utnya ya, muannas. Kenapa? Ya karena fa'ilnya mudzakkar, sehingga naatnya harus mudzakkar. Wa taqul mamartu birujulaini qaimin abawahuma. Abawahuma artinya wa martu birijalin qaimin abauhum. Ya. Ini bi rajulaini ya. Rajulaini itu di situ mudzakkar ya. Dan dia adalah apa? Musanna, mudzakkar dan musanna. Nah, ini qaim di situ tetap mufrad karena memang hala ifradihi ya. Ya, sudah dibahas di bagian awal itu yusta'malu bilafdil ifrad wala yusana wala yujma. Naat itu diberlakukan dengan lafaz mufrad, tidak musanna dan tidak jamak. Walaupun man'utnya musanna, walaupun mat'utnya jamak. Sehingga di situ qaimin. Ya, karena hukum qaimin itu diberlakukan seperti hukum fi'il. Ingat ya, seperti hukum fi'il. Nah, di awal sudah kita bahas ya. Ya, diberlakukan padanya itu hukum fi'il. Ya, sehingga kalau berlaku padanya hukum fi'il itu mau kemudian fa'ilnya apa saja ya sama. Fa'ilnya apa saja ada sama. Sehingga abawahuma di situ kan ya, abawahuma. Nah, itu fa'ilnya kan dia apa istilahnya musanna fa'ilnya. Ya, abawahuma. Wahakada. Kemudian marartu birijalin qaimin abauhum. Ya. Ini juga sama. Rijal itu jamak kan, jamak mudzakkar. Jamaknya jamak taksir ya. Qaimin di situ sebagai naat itu dia adalah mufrad. Ya, mufrad. Sementara abauhum ya, dia juga jamak. Ya. Ini fa'il ya. Fa'il dari qaim. Hanya saja tentang yang terakhir ini diterangkan dalam kitab ini ila anasibawai qala fi ma idza kana al ismul marfu bina'at jam'an kal misalil akhir fal ahsanu fi na'ti an yujma'a jam'a taksirin. Hanya saja si Babawai dia mengatakan ya, hanya saja si Babawai dia mengatakan ya, dalam perkara apabila isim marfu dengan na'at itu jamak. Isim marfu dengan sebab na'at artinya dengan sebab na'at yang tadi apa berlaku hukum fi'il, itu kan fa'il gitu loh, fa'ilnya. Marfu dengan sebab na'at itu jamak. Seperti pada contoh yang terakhir yaitu abauhum itu kan jamak. Ya. Fal ahsanu beliau mengatakan maka yang lebih bagus fin na'at pada na'atnya itu an yujma'a jam'a taksirin. Ya, bagus untuk dijamakkan dengan jamak taksir. Ya. Beliau menambahkan seperti itu dengan jamak taksir. Ya, ana ulangi an yujma'a jam'a, saya ulangi fal ahsanu fin na'at an yujma' jam'a taksirin. Ya. Ingat, bukan fa'ilnya na'at, saya ulangi ya. Fal ahsanu fin na'at an yujma'a jam'a taksir. Maka yang bagus na'atnya yaitu pada lafaz qaim itu kan na'at ya, saya ulangi. Saya tadi ada kekeliruan ya. Ya, untuk kemudian dijamakkan dengan jamak taksir. Sehingga bukan qaim tapi harus dengan jamak taksir. Beliau bukan harus ya. Ahsan lebih bagus untuk dijamakkan dengan jamak taksir. Sehingga di situ jumlahnya menjadi seperti ini. Marartu birijalin qiyamin abauhum. Ya, wa marartu birajulin qu'udin gilmanuhu. Ya. Kalau masalah pengertiannya saya pikir tidak perlu diartikan ya. Insya Allah mudah kok. Ya. Atau saya berikan contoh
pengertian dulu ya, sebelum kita lanjutkan. Seperti marotu birojulaini qaimin abawahuma. Ya. Aku telah bertemu dengan dua laki-laki yang ayah keduanya itu sedang berdiri. Saya ulangi ya, marotu birojulaini qaimin abawahuma. Aku bertemu dengan dua orang laki-laki yang ayah dari keduanya sedang berdiri. Yang ayah dari keduanya sedang berdiri. Itu mengartikannya hampir sama dengan seperti itu contohnya. Cuma nanti pada bagian yang terakhir yaitu dhamir baris, nanti mungkin sedikit akan saya berikan beberapa pengertiannya. Di situ pada lafaz marartu birijalin qiyamin abauhum, qiyamin di situ itu jamak dari qaim. Jamak taksir dari qaim. Padahal qiyam itu dia adalah masdar gitu. Qiyam di situ kan adalah masdar. Tapi beliau berpandangan bahasanya itu adalah jamak taksir gitu loh. Ya, jamak taksir. Wah kata. Artinya di situ masdarnya dengan jamak taksirnya sama gitu loh. Dari jamak taksir dari qaim dengan masdarnya pada koma yakumu, ya, koma yakumu qiyaman, ya, itu sama. Wa martu birajulin qu'udin. Qu'ud itu kan sebenarnya duduk itu, sama. Tapi itu adalah masdar. Tetapi juga itu mempunyai arti jamak taksir dari qa'id, ya, qa'idun atau qa'idin. Sehingga marartu birajulin qu'udin gilmanuhu. Aku bertemu dengan seorang laki-laki yang pelayannya itu sedang duduk. Pelayan-pelayannya sedang duduk, itu kan jamak gilmanuhu. Pelayan-pelayannya sedang duduk. Fahuwa afsah min qaimin abauhum. Ya, qaidin gilmanuhu. Dan ini lebih fasih dibandingkan dengan jumlah di awal, yaitu man'utnya dalam bentuk mufrad yaitu qaimin abauhum dan qaidin gilmanuhu. Wa hakada. Ya. Artinya min qaimin abauhum qaidin gilmanuhu bil ifrad. Wahakada. Namun kemudian beliau lanjutkan wal ifradu kama taqaddama afsahu min jam'i tashih. Ya, maksudnya jam'i tashih itu jamak salim ya. Min jamak salim gitu. Namun mufrad itu sebagaimana telah berlalu lebih fasih dibandingkan dengan memakai jamak salim ya, jamak mudzakkar salim misalnya marartu birijalin qaimina abauhum. Ya. Isi bawahi hanya mengatakan dengan jamak taksir saja. Ya, dengan jamak taksir dan bukan dengan jamak salim. Ya, bukan jamak salim atau jamak sahih di sini. Ya, makanya kalau jamak salim atau jamak sahih di situ berlakunya mufrad. Wa birajulin qaidina gilmanuhu. Sebagaimana telah berlalu. Ya, di bagian contoh di depan itu kan yang telah berlalu itu maksudnya adalah tadi wa marartu birijalin qaimin abauhum. Ya, afan bukan birajulin ke abauhum tapi bi apa? Yang sahih materi. Ya. Birijalin qaimina. Ya. Itu lebih fasih sebagaimana pada contoh di depan marartu birijalin qaimin abauhum. Ya. Wa hakada bukan qaimuna. Afan bukan qaimina ya. Qaimina abauhum. Ya. Kemudian beliau mengatakan ya. Hadi amsilatun na'ti arafi lil ismi dhahir. Semua ini adalah contoh-contoh untuk na'at
yang merofakkan isim dohir. Jadi dari awal tadi sampai pada contoh terakhir itu nih, pada ifrad kama taqaddama afsahu min jami'i tasih, sampai pada kemudian wabirajulin qaidina gilmanuhu, itu semua adalah contoh-contoh naat yang merofakkan pada isim dohir. Kemudian wa misalur rafi' lid dhamiril baris, sementara contoh yang merofakkan, artinya naatnya itu merofakkan pada dhamir yang baris, dhamir baris, ingat ya, itu qauluka, kamu bisa mengucapkan ja'ani gulamu imro'atin daribatuhu hiya, daribatuhu hiya. Ya. Kalau ini saya artikan sedikit ya. Telah datang kepadaku seorang wanita. Ya, telah datang kepadaku pelayan, bukan wanita. Telah datang kepadaku pelayan seorang wanita yang telah dipukul olehnya. Ya, yang telah dipukul olehnya. Atau kalau lebih letterlek ya, kalau kaku, telah mendatangiku seorang pelayan, seorang pelayan dari seorang wanita, atau pelayan yang dimiliki oleh seorang wanita, yang mana wanita tersebut telah memukulnya. Ya, telah memukulnya. Tapi kalau diartikan lebih enak ya, telah datang kepadaku pelayan seorang wanita yang telah dipukul olehnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini daribatuhu itu kan kita tahu, daribatuhu di situ dia naat ya. Dia naat. Sementara naatnya tersebut bisa ditakwil dengan apa? Dengan fiil. Dan di situ fa'ilnya itu hiya itu. Hiya itu dia fa'il. Maka dikatakan sebagai isim dohir. Ya. Dia sebagai isim dohir. Ya. Tetapi di situ naatnya itu hukumnya kan dia hukum fi'il, itu juga ada maf'ulnya, yaitu dengan doribatuhu pada hak, pada yang menjadi mudhafun ilaih dari lafadz doribah gitu. Itu dia maf'ul. Hanya hak daripada doribatuhu itu kembalinya kepada siapa? Ya kepada gulam, pada gulam. Sementara hiya di sini, ya, hiya di sini dia dohir ya. Baris safan ya, baris nampak. Kenapa dia baris? Ya. Kok tidak kemudian menjadi mustatir saja? Ya karena ini ya, ini sifat fiilnya itu adalah dia muawal gitu loh, muawal dari isim gitu. Gitu. Muawal dari isim, sehingga failnya mesti ditampakkan gitu, tidak kemudian menjadi mustatir. Beda kalau kemudian benar-benar fiil, bukan fiilnya itu ditakwil dari isim gitu. Artinya di sini ditampakkan karena fiilnya itu dari isim muawal gitu loh. Ya. Muawal. Wallahu taala alam. Dan kita tahu memang pembahasan ini jumlah dari aslinya kan memang jumlah ismiyah ya. Doribatuhu hiya itu kan jumlah ismiyah dan bukan jumlah fi'liyah. Sehingga di sini ditampakkan. Ya, sedikit saya tambahkan kaitannya dalam permasalahan ini. Dari contoh ini kita akan mengirob satu saja ini ya. Ja'ani, itu bukan ja'a ya, bukan, tapi ja'ani. Ja'ani telah mendatangiku.
Ya. Jaa di situ dia fi'il madhi ya. Kemudian nun di situ ya. Itu nun wiqayah untuk menghalangi agar supaya fi'il tidak terkena kasroh. Ya di situ dhamir mutasil fi mahal nasab maf'ul bih. Ja'ani. Tadi saya baca cuma ja'a ya. Tapi ja'ani ya. Ja'ani. Kemudian gulamun itu fa'il. Ya, artinya fa'il dari mana? Ya, fa'il dari ja'a, dari lafaz ja'a. Jadi dia marfu ya. Dan dia mudhaf. Ya. Imra'atin itu mudhafun ilaih. Artinya dia jar ataupun majrur bil idhofah. Ya. Kemudian doribatu ya, atau doribatun itu naat bagi gulam. Berarti naat bagi fa'il kan? Bagi fa'il dari lafaz ja'a gitu loh. Dari fi'il ja'a. Naat ya. Ya. Doribatun itu naat. Naat bagi apa? Bagi gulam. Dan naat itu dia mengikuti dari man'utnya. Karena gulam di situ dia kedudukannya sebagai man'ut. Ya. Dan doribatun di situ adalah isim fa'il. Doribatun itu adalah isim fa'il yang ya'malu amala fi'li. Dia adalah isim fa'il yang beramal seperti amalan fi'il. Artinya seperti beramal amalan fi'il, berarti yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul ya. Dia beramal seperti amalan fi'il yang merofakkan fa'il dan menasobkan maf'ulnya. Ya. Dan kedudukan dari doribatun itu wahwa mudhaf. Ya. Dan maf'ul baginya itu adalah hak setelahnya. Maf'ul baginya adalah hak setelah. Hak itu dia adalah maf'ul. Ya, dan dia pada kedudukan itu adalah mudhafun ilaih. Artinya dia adalah mahal jar bil idhofah. Mahal jar bil idhofah. Wahiyya itu dhamir munfasil fi mahal rafa' fa'il. Sementara hiya di situ dhamir munfasil pada mahal rafa' dari fa'il. Sebagaimana tadi telah dicontohkan doribatuhu iya. Kemudian contoh yang selanjutnya waja'atni ya. Ummuhu itu juga keliru, itu bukan ummahu, ummuhu. Ya, saya belum sempat membaca ya tadi. Ini ada kekeliruan di dalam sebagian kitab ya. Sebagian kitab tidak cuma pada khot kalian, itu sama. Ada kekeliruan juga. Ada kekeliruannya. Saya keliru baca nih. Ja'atni ammatu rajulin, saya keliru ya. Ja'atni ammatu rajulin. Ya, saya keliru tadi, titiknya enggak kelihatan. Ya. Jadi benar, ja'atni ammatu rajulin daribuha huwa. Nah, ini juga sama dengan secara i'rab sama. Nah, kalau diartikan ya telah datang kepadaku ya pelayan wanita milik seorang laki-laki yang mana telah dia pukul. Yang mana telah dia pukul, atau yang mana pelayan wanita tersebut telah dipukulnya. Ya. Telah dipukulnya. Ya. Dia telah memukulnya juga sama gitu. Kemudian waja'atni gulamu rajulaini daribuhu huma. Daribuhu huma. Ya. Ya. Nah, gulam di situ apa? Gulam itu dia sebagai man'ut. Ya. Daribuhu, daribun itu sebagai naatnya. Ya.
Kemudian fa'ilnya itu huma. Domir di situ, domir hak pada doribuhu itu sebagai maf'ulnya ya. Maf'ul dari fi'il dari isim yang beramal seperti amalan fi'il. Baca ani gula murijalin doribuhu hum. Nah, cukup jelas, tidak perlu untuk kita merincinya. Satu saja di bagian atas sudah kita berikan pembahasan ya. Insyaallah sudah mencukupi. Kemudian wa faidatuhu. Faedah adanya na'at itu yang pertama taksisul man'uti in kana nakiratan. Nahwu marartu bi rajulin sholihin, yaitu mengkhususkan man'ut jika man'utnya itu adalah nakirah. Jadi kemudian dikhususkan. Sehingga itu na'at itu seperti membatasi ya. Makanya kalau dalam pembahasan usul fikih ya, pembahasan usul fikih kemutlakan itu bisa dibatasi dengan sifat, dengan na'at ya. Ya. Contohnya maratu birojulin, saya bertemu dengan seorang laki-laki, kan belum jelas. Tapi dengan rojulin solihin, oh laki yang tertentu, yaitu orang yang soleh. Yang kedua wa taudihuhu, yaitu untuk menjelaskan ingkana ma'rifatan. Jikalau man'utnya itu ma'rifah, untuk memperjelasnya. Ja'a Zaidun al-alim. Ya, Zaid seorang yang alim telah datang. Kemudian yang ketiga qad yakunu limujarradil madhi, terkadang keberadaannya semata-mata untuk memuji saja. Contoh misalnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya dengan bismillah sudah cukup. Tapi disebutkan ar-Rahman ar-Rahim itu adalah untuk al-madhu. Kemudian yang keempat limujarradi dammi, semata-mata untuk mencela. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rajim itu dia na'at bagi syaitan, bagi lafaz syaitan. Man'utnya adalah syaitan. Nah, itu untuk mencela. Yang kelima adalah untuk tarohum, untuk makna menyayangi. Allahumarham abdaka al-miskin. Ya. Untuk makna menyayangi, mengasihani. Pada lafaz di situ al-miskin itu kan dia na'at bagi abdaka. Ya. Dari lafaz abdan itu al-miskin. Ya, itu untuk menyayangi karena sudah berdoa dengan doa kasih sayang. Kalau disebutkan kedudukannya dia sangat miskin, itu akan menambah kasih sayangnya. Ini untuk tarohum. Kemudian yang keenam adalah litaukid tilka asyaratun kamilah. Ya, tilka asyaratun kamilah. Kemudian kita percepat agar bisa selesai. Wa idza kana al-man'ut ma'luman biduni na'at jaza fin na'at al-itba'u wal qat'u. Apabila man'utnya itu diketahui tanpa kemudian butuh na'at, boleh di dalam na'atnya itu untuk mengikuti dan boleh pula untuk memutusnya. Ya. Ya, kalau memutusnya dia bisa menjadi istiqnafiyah ya, bisa menjadi baru atau bisa diirob dengan irob tertentu yang memang kadang dibutuhkan takdir. Ya, kadang dibutuhkan takdir. Ya. Wallahu ta'ala. Jadi bisa kemudian dijadikan ikut pada man'utnya atau bisa pula terputus dari man'utnya. Artinya terputus tidak menjadi na'at bagi lafaz sebelumnya. Sehingga kalau terputus ya i'rabnya nanti terputus berdiri sendiri, tergantung dari konteksnya nanti. Kemudian wa makna al-qat'i antarfa'a na'ta ala anahu khabarun lil mubtada' li mubtada'in mahdhufin au tangsibuhu bi fi'lin mahdhufin. Yang dimaksud dengan qat'u itu kamu bisa merofakkan na'at ya, pada kedudukan bahasanya dia khobar bagi mubtada yang dihilangkan. Ya. Atau kamu bisa menafsabkannya ya, dengan fi'il yang dihilangkan, berarti kan takdir, perlu ditakdir. Contohnya misalnya alhamdulillahi, itu bisa dibaca alhamdulillahi, itu lafaz alhamid itu bisa dibaca alhamidi
Berarti kalau al-hamidi itu berarti apa? Dia adalah naat ya. Ya naat ya, mengikuti saja. Tapi kalau al-hamidah, al-hamidu, ya di situ menjadi ada pembahasan gitu loh. Maka kalau al-hamidu berarti itu adalah apa? Khobar bagi mubtada yang dihilangkan. Kalau al-hamidah berarti apa? Dia nasab dengan fiil yang dihilangkan. Makanya di sini ajaza fihi Sibawai al-jar alal itba. Sibawai membolehkan dalam bentuk jar ya, berada pada kedudukan mengikuti, artinya dia sebagai naat. Atau membolehkan pula beliau yang kedua adalah dengan rofa, dengan merofa'kan bitakdiri huwa, dengan takdir huwa, alhamdulillahi huwal hamidu, huwal hamidu. Dan boleh pula dengan nasab bitakdirihi amdahu, alhamdulillahi ahmadu alhamida. Nah seperti itu, artinya dibutuhkan untuk takdir padanya. Kemudian wa idza takarrarat al-unutu liwahidin, apabila kemudian naat-naat itu berulang untuk man'ut yang satu. Fa in kana al-man'utu ma'luman bidunihima jaza itba'uha. Ya. Jaza itba'uha kulluha wa qat'uha kulluha wa itba'ul ba'di wa qat'ul ba'di bisyarti takdimil mutba. Nah ini apabila kemudian naatnya itu berulang-ulang untuk satu man'ut, maka apabila man'utnya itu sudah dimaklumi, sudah diketahui tanpa kemudian perlu naatnya, maka boleh yang pertama itu mengikutkan ke semuanya. Naat tersebut diikutkan menjadi naat semua. Ya. Ini yang pertama boleh itu. Kemudian yang kedua, boleh pula untuk kemudian diputus semuanya. Ya, diputus semuanya. Kalau diputus semuanya nanti hukumnya bisa marfu', bisa mansub sesuai dengan takdirnya. Artinya kalau marfu' berarti takdir mubtada'nya harus diketahui, harus seorang dia mentakdirkannya. Manakala nasab berarti dia harus mentakdirkan fiilnya, fiil yang menasabkannya. Ini qat'uha kulluha. Wallahu ta'ala. Coba saya lihat ada perbedaan enggak di dalam sebagian khat ya. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu itsba'ul ba'di wa qat'ul ba'di. Ya. Bisa mengikutkan sebagian dan bisa memutuskan sebagiannya. Ya, dengan syarat tentunya ya, dengan syarat takdimil mutba. Dengan syarat yang diikutkan, yang diikuti itu harus didahulukan. Artinya kalau ini dimaklumi ya, artinya yang diikuti itu harus didahulukan, itu kan memang man'utnya harus mendahului dari naatnya gitu. Nah ini sebenarnya sudah hal yang dimaklumi. Kemudian kita yang terakhir, wa illam yu'raf illa bi majmu'iha bi an ihtaja ilaiha wajaba itba'uha kulluha. Kalau kemudian ya, jikalau kemudian ya, man'utnya itu tidak diketahui kecuali dengan seluruh dari naat-naatnya tersebut ya, di mana man'utnya itu butuh kepada man'ut yang banyak tersebut, maka wajib untuk mengikutkan semuanya ya, mengikutkan semuanya. Sebenarnya ada pembahasan kadang pada sebuah jumlah itu memang pada sebuah jumlah misalnya kayak failnya ya. Failnya misalnya ada 3 gitu loh. Ada failnya 3. Misalnya dhaba Muhammadun
wa Ahmadu wa Zaidun. Itu kadang pada setiap failnya, dari setiap file 3 itu masing-masing punya naat yang banyak gitu loh. Ya, punya naat. Makanya tidak boleh kemudian disimpang siurkan. Artinya dari setelah man'utnya baru disebutkan naatnya untuk masing-masingnya. Misalnya dhahaba Muhammadun al-ustadzu wa Ahmadu ya, wa Ahmadu misalnya apa, ya, misalnya apa gitu loh, ya. Kemudian wa Zaidun wa kada, kemudian disebutkan itu misalnya satu contoh seperti itu. Kemudian wa intu uyina bi ba'diha jaza fiha ada dzalikal ba'dha al-aujuhu as-salasatu. Ya, apabila kemudian sudah bisa dipastikan, bisa dikenal, yaitu man'utnya tersebut itu dengan sebagian naat saja, maka boleh pada yang selain daripada bagian itu, artinya sebagian yang sudah diketahui itu dengan sebagian naat saja, maka boleh pada sebagian yang lainnya, sebagian yang lain, naat-naat yang lain, itu adalah al-aujuhu as-salasatu, yaitu tiga bentuk yang telah disebutkan di atas, yaitu boleh untuk kemudian itba, mengikutkan, ya, mengikutkan semua, dan boleh pula untuk memutus semua. Ya, memutuskan semua, sehingga kalau memutuskan itu nanti menjadi rafa atau menjadi nasab, atau kemudian boleh pula mengikutkan sebagian dan mutus sebagian. Wallahu ta'ala a'lam. Selesai pembahasan kaitannya dengan naat. Kita sedikit agak mempercepat ya, agar supaya kita bisa mengejar target. Ada salah datang dari pribadi saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.